I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Yakobus Atmadi Wirawan. Saya biasa dipanggil dengan nama Pak Aat. Di SMP Desa Putra ini saya diminta oleh Buder Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Nah, dalam MPLS ini nanti akan saya jelaskan tentang struktur kurikulum yang ada di SMP Desa Putra. Silahkan simak video berikut ini dengan seksama. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 SMP Desa Putra tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Yakobus Atmadi Wirawan. Di sini saya akan mencoba menjabarkan tentang muatan kurikulum yang ada di SMP Desa Putra. Oke, kita langsung aja mulai. Nah, pertama-tama sebelum kita bedah lebih lanjut tentang kurikulum yang ada di SMP Desa Putra, nah kita pahami dulu apa maksud dari muatan kurikulum secara umum. Nah, jadi muatan kurikulum itu mencakup beberapa hal, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hal. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah tentang mata pelajaran. Kemudian yang kedua muatan lokal. Lalu yang ketiga adalah pengembangan diri atau biasa yang kita kenal dengan ekstrakurikuler. Kemudian ada juga tentang pengaturan beban belajar. Lalu yang nomor 5 mengatur tentang ketuntasan belajar minimal. Nomor 6-nya tentang kenaikan kelas dan kelulusan bagi peserta didik. Sedangkan yang nomor 7 tentang pendidikan kecakapan hidup, dan yang terakhir adalah tentang pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Nah, itulah beberapa hal tentang muatan kurikulum secara umum. Nah, untuk kali ini saya tidak akan jabarkan terlalu rinci dari muatan kurikulum yang ada tersebut, tapi saya khususkan untuk hal-hal tertentu saja yang penting untuk kalian ketahui. Oke, untuk yang di SMP Desa Putra sendiri yang penting di sini, ini ada 6 hal nanti. Untuk yang hal ketujuh itu adalah lain-lainnya. Nah, ke-6 hal tersebut yang akan kita pahami hari ini adalah yang pertama tentang waktu belajar. Nah, di sini nanti adalah waktu belajar selama PJJ, selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua adalah tentang mata pelajarannya. Nah, ini masuk dalam struktur kurikulumnya nanti. Kemudian yang ketiga tentang ketuntasan belajar minimal untuk masing-masing pelajaran tentunya. Lalu yang keempat adalah tentang penilaian yang biasa dipakai di SMP Desa Putra. Kemudian tuh yang keenam adalah tentang kegiatan belajar. Nah, di sini adalah kegiatan belajar selama PJJ nanti. Dan yang keenam tentang kriteria kenaikan dan kelulusan. Nah, lalu nanti yang terakhir tambahannya tadi, yang ketujuh ini tentang lain-lain. Oke, kita mulai untuk yang bagian pertama tentang waktu belajar. Nah, selama PJJ ini ada kekhususan untuk jam mulai belajar dan selesainya.
Jadi dari hari Senin, kemudian hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Ini durasi waktunya sama, mulai pukul setengah 8 pagi, kemudian berakhir jam 12 siang. Nah, selama waktu tersebut terdiri dari 3 sesi atau 3 kegiatan. Untuk sesi pertama dan sesi kedua itu nanti diisi dengan pelajaran. Lalu untuk sesi yang ketiga itu diisi ada perwalian, bisa juga nanti literasi, ada PK, atau mungkin pramuka. Nah, sedangkan yang hari Jumat itu hanya 2 sesi saja. Jadi mulai pukul setengah 8 pagi sampai dengan 10.45. Oke, lanjut untuk mata pelajaran di SMP Desa Putra. Secara umum yang dipelajari di sini ada 10 mata pelajaran. Jadi ada kelompok A terbagi dengan kelompok A dan kelompok B nanti. Untuk kelompok A ada 7 mata pelajaran. Mungkin kelas 8 dan kelas 9 sudah tahu apa-apa saja di sini. Nah, masih sama seperti yang lalu-lalu untuk mata pelajaran di SMP Desa Putra. Untuk kelompok A itu terdiri dari pendidikan agama, kemudian PPKN atau pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan yang ketujuh adalah bahasa Inggris. Nah, mungkin perbedaannya dari tahun yang lalu adalah jam pelajarannya. Ini untuk jam pelajaran jika kita tidak PJJ. Jadi kalau dalam belajar biasa itu untuk pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu ada beban 3 jam pelajaran 1 minggu, 1 kali tatap muka dengan durasi 3 JB tersebut. Kemudian untuk bahasa Indonesia dan matematika dan IPA itu yang sebelumnya 5, untuk tahun ini ada 6 jam pelajaran. Sedangkan untuk IPS dan bahasa Inggris masih sama, yaitu 4 jam pelajaran dalam 1 minggu. Nah, ini untuk yang bagian kelompok A. Nah, selanjutnya untuk yang kelompok B itu terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu seni budaya, olahraga, dan juga prakarya. Untuk seni budaya dan olahraga jam pertemuannya masih sama 3 jam dalam 1 minggu. Nah, untuk prakarya juga sama seperti tahun yang lalu, itu ada 2 jam pelajaran. Ini kalau situasi biasa normal. Nah, berhubung kita pembelajaran jarak jauh, maka baik kelompok A atau kelompok B dari 10 mata pelajaran tersebut kita bagi rata dalam 1 minggu. Itu masing-masing kelas mendapatkan 1 kali tatap muka untuk masing-masing pelajaran. Jadi nanti kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, dan 9B nanti akan sama mendapatkan 1 kali pertemuan untuk masing-masing pelajaran. Nah, durasinya nanti yang berbeda, nanti bisa kalian lihat di dalam jadwalnya. Nah, sedangkan tambahannya nanti yang akan kalian dapatkan itu ada bimbingan konseling dan juga literasi. Nah, masing-masing durasinya adalah 1 JP, 1 jam pelajaran. Oke, itu untuk mata pelajaran di SMP Desa Putra. Nah, selanjutnya nih untuk jadwal pelajarannya. Nah, silahkan yang sudah tahu kelasnya mungkin, atau seandainya belum tahu ya silahkan dicatat semuanya saja nanti untuk jadwal pelajaran selama PJJ. Oke, yang pertama untuk kelas 7A silahkan dicermati untuk hari Senin.
ada seni budaya dan bahasa Indonesia, kemudian dilanjutkan perwalian. Untuk hari Selasa ada agama, IPA, kemudian lanjut BK. Hari Rabu ada olahraga, kemudian prakarya, kemudian literasi. Untuk hari Kamisnya ada PPKN, IPS, dan literasi. Kemudian untuk hari Jumat ada bahasa Inggris dan matematika. Nah, silakan mungkin ditulis dulu atau mungkin difoto untuk jadwal kelas 7A. Nah, selanjutnya untuk jadwal kelas 7B. Untuk hari Senin ada bahasa Indonesia, seni budaya, kemudian dilanjutkan dengan perwalian. Di hari Selasanya ada IPA, kemudian agama, lalu dilanjutkan dengan BK. Untuk hari Rabu ada olahraga dan juga prakarya, lalu lanjut dengan literasi. Kemudian untuk hari Kamis ada IPS, PPKN, dan literasi. Dan hari Jumatnya ada matematika dan bahasa Inggris. Nah, ini untuk kelas 7B. Silahkan dicatat-catat dulu. Oke, selanjutnya untuk yang untuk kelas 8A. Nah, untuk hari Senin ada PPKN bahasa Inggris, kemudian lanjut dengan perwalian. Lalu untuk yang hari Selasa ada seni budaya, IPA, yang terakhir literasi. Untuk hari Rabu ada agama, matematika, dan BK. Sedangkan untuk hari Kamis itu ada olahraga, prakarya, dan literasi. Di hari Jumat itu ada IPS dan bahasa Indonesia. Ini untuk kelas 8A. Silahkan bagi kelas atau siswa 8A bisa diingat-ingat, ditulis, difoto untuk jadwal pelajaran kelasnya. Nah, yang selanjutnya adalah kelas 8B. Kelas 8B untuk hari Senin, jam pertamanya ada bahasa Inggris, kemudian sesi keduanya PPKN, dan yang terakhir adalah perwalian. Kemudian untuk hari Selasa itu ada IPA, seni budaya, dan literasi. Kemudian untuk hari Rabu ada jam mata pelajaran matematika, agama, dan juga BK. Kemudian untuk hari Kamis ada olahraga, prakarya, dan literasi. Nah, untuk hari Jumatnya ada bahasa Indonesia dan IPS. Nah, silahkan untuk yang sudah tahu, misalnya saya siswa kelas 8B atau yang merasa siswa kelas 8B khususnya, bisa ditulis-tulis. Oke, saya lanjutkan untuk yang kelas 9A dulu deh, 9A. Oke, untuk kelas 9A di hari Senin itu ada agama, IPS, kemudian perwalian. Untuk hari Selasa itu PPKN, bahasa Indonesia dan literasi. Kemudian untuk hari Rabu ada IPA, bahasa Inggris dan literasi. Lalu di hari Kamis ada prakarya, olahraga, dan juga jam BK. Kemudian di hari Jumatnya ada matematika dan seni budaya. Itu untuk kelas 9A. Nah, kelas yang terakhir, kelas 9B, untuk jadwalnya adalah sebagai berikut. Hari Senin, IPS, agama, perwalian. Kemudian untuk hari Selasa, bahasa Indonesia, PPKN, literasi. Hari Rabunya ada bahasa Inggris, IPA, kemudian literasi.
Hari Kamis prakarya, olahraga, dan BK. Kemudian di hari Jumat ada seni budaya dan matematika. Nah, itu adalah jam pelajaran untuk selama PJJ ini. Jadi silahkan diingat-ingat dan diikuti jamnya itu. Jadi siap-siap dari pagi, kemudian nanti sesuai jadwal itu diikuti sampai terakhir nanti. Nah, yang berikutnya adalah tentang ketuntasan belajar. Nah, di SMP Desa Putra ada 3 hal pokok untuk tuntas ini. Nah, yang pertama, ini wajib mengikuti kegiatan pembelajaran di SMP Desa Putra. Jadi seluruhnya diikuti, jangan hanya nanti tengah perjalanan lalu tidak pernah mengikuti, tidak pernah hadir, dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua, ini nilai pengetahuan minimal KKM. Ini pengetahuan minimal KKM. Nah, kemudian yang ketiga, nilai keterampilan juga minimal KKM. Jadi yang pertama tadi wajib ikut seluruh kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, nilai pengetahuannya harus minimal KKM. Lalu nilai keterampilannya juga KKM. Nah, jadi ketika 3 hal tersebut kalian lakukan dengan baik, nah, maka kalian tuntas untuk pelajaran tersebut ya. Dikatakan kalian ikut terus di pelajaran agama, kemudian nilai pengetahuan agama kalian tuntas ya, paling lebih atau sama dengan KKM. Lalu nilai keterampilan juga begitu, lebih atau sama dengan dari KKM ya, maka kalian tuntas. Jadi ada 3 hal itu. Nah, untuk mencapai ketuntasan yang tadi, untuk nilai baik pengetahuan maupun keterampilan, jadi kedua kompetensi tersebut, pengetahuan dan keterampilan, kalian harus nilainya berapa supaya tuntas, nilai minimalnya berapa. Nah, silahkan kalian amati di sini. Yang pertama untuk pendidikan agama. Nah, besok akan diampu oleh Pak John Fischer. Nah, untuk pendidikan agama dan budi pekerti kelas 7 70, kelas 8 70, kelas 9 70. Itu adalah nilai minimal. Paling sedikitnya atau paling minimnya itu 70. Baru bisa dikatakan tuntas ya, minimal 70. Nah, lalu pelajaran yang kedua untuk PPKN. Nah, untuk PPKN nanti kelas 7 dengan Pak Fischer, lalu kelas 8 dan kelas 9 dengan Pak Medi. Nah, KKM-nya adalah 70 untuk kelas 7, 70 untuk kelas 8, dan kelas 9 juga 70. Jadi sama seperti agama tadi. Lalu pelajaran yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Nah, nanti dengan Ibu Linda. KBM untuk mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 75, kelas 8 75, dan kelas 9 juga 75. Maka kalian tuntas kalau minimal dapat segitu untuk pengetahuan dan juga keterampilannya. Lalu untuk yang keempat ada matematika. Nanti matematika untuk kelas 7 akan diajar dengan Pak Sam, sedangkan untuk kelas 8 dan kelas 9 dengan Pak Aat. Nah, untuk ketuntasannya kelas 7 itu adalah 65, kelas 8 65, kelas 9 juga 65. Itu untuk matematika. Kemudian mata pelajaran yang kelima, IPA. Nah, IPA nanti kelas 8 dengan Pak Samuel,
kemudian kelas 7 dan kelas 9 dengan Pak Eri. Adapun untuk KBM-nya atau ketuntasan belajar minimalnya adalah kelas 7 65, kelas 8 65, kelas 9 juga 65. Itu untuk IPA. Kemudian mata pelajaran ke-6 ilmu pengetahuan sosial atau IPS, nanti dengan Ibu Ani. Itu untuk kelas 7 65, kelas 8 65, kelas 9 juga 65. Oke, selanjutnya untuk mata pelajaran ke-7 bahasa Inggris dengan Mem Biwin. Untuk bahasa Inggris sendiri untuk kelas 7 65, kelas 8 70, kelas 9 70 untuk KBM-nya. Untuk bahasa Inggris. Kemudian yang ke-8 seni budaya dengan Bu Yuan. Nah, di sini kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 70 semua ketuntasan minimalnya. Lalu yang ke-9 PJOK atau olahraga dengan Pak Medi. Ini juga sama, kelas 7, kelas 8, kelas 9 ketiganya minimalnya 70. Kemudian untuk mata pelajaran terakhir yaitu prakarya dengan Ibu Yuan, itu ketuntasan minimalnya baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 adalah 70. Nah, silahkan diingat baik-baik yang merasa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 untuk ketuntasan belajar minimalnya. Jadi harus bisa mencapai ya minimal yang tadi saya sampaikan. Syukur-syukur bisa lebih. Nah, selanjutnya tentang penilaian di SMP Desa Putra. Nah, biasanya ada 3 hal yang dinilai. Yang pertama adalah sikap. Apa saja yang dinilai di sikap? Nah, itu nanti cara penilaiannya bisa penilaian diri. Jadi diri kalian menilai diri sendiri, sikapnya bagaimana. Atau bisa minta tolong ke teman. Lalu bisa juga melalui catatan guru yang berupa jurnal. Lalu bisa juga dari observasi guru. Jadi guru melihat kalian bagaimana untuk sikapnya. Terlebih selama PJJ ini mungkin yang disikapi adalah tentang tanggung jawab kalian untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Atau mungkin kejujurannya adalah mungkin nanti mengerjakan tugas atau mungkin pas ulangan. Nah, jadi itu silahkan dipahami. Lalu yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai pengetahuan ini? Nah, ada beberapa hal kalau untuk pengetahuan. Jadi bisa melalui penilaian harian, bisa juga melalui penugasan. Lalu ada pula mungkin tes lisan. Nah, mungkin kalau selama PJJ tes lisan masih agak susah, kecuali mungkin kalau via WA atau mungkin nanti pas tatap muka virtual. Nah, kemudian yang bersamaan dilakukan adalah penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Nah, untuk penilaian harian, penugasan atau tes lisan, nah itu masing-masing dari guru mata pelajarannya yang membuatkan jadwal. Kemudian penilaian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, bagaimana mendapatkan nilai keterampilannya? Bisa melalui praktek, kemudian produk yang dibikin kalian, proyek, atau mungkin bentuk lain. Nah, nanti ini semua diserahkan ke masing-masing guru bagaimana penilaiannya. Nah, selama PJJ ini mungkin ada kekhususan dalam kegiatan pembelajaran di SMP Desa Putra. Nah, biasanya
yang paling umum dipakai. Ini nanti ada 4 hal ini. Nah, yang pertama ini kita menggunakan akun Google Suite Education. Jadi nanti baik guru maupun peserta didik masing-masing mempunyai akun dari Google Suite ini. Nah, apa saja yang dipakai di dalam Google Suite ini ya? Nanti ada Google Classroom supaya nanti tugas-tugas lebih tertata dalam pengiriman dan juga jawaban-jawabannya setelah nilai-nilainya. Kemudian jika memungkinkan nanti juga akan dilakukan pertemuan secara virtual melalui Google Meet. Lalu kalau misalnya ada tes-tes atau apa-apa bisa melalui Google Form. Oke, yang kedua bisa juga melalui YouTube. Nah, ketika menggunakan YouTube, bagaimana caranya? Nanti mungkin Bapak Ibu guru akan upload video tentang materi, mungkin tentang cara membahas soal, atau mungkin cara mengerjakan tugas. Jadi prosedur-prosedur dalam menyelesaikan tugasnya. Oke, yang ketiga, yang paling sederhana, melalui WhatsApp. Nah, ini seandainya ada kesulitan sinyal atau mungkin terkendala perangkat, nah ini WhatsApp bisa dipakai baik untuk transfer materi, transfer soal, tugas, atau mungkin transfer jawaban. Oke, kemudian yang keempat, nah ini melalui media PJJ yang lain. Nah, mungkin ada hal-hal lain atau aplikasi lain yang bisa dipakai, yaitu mungkin Kuiper, Quizizz, Zoom, Moodle, dan lain-lain. Apapun medianya, apapun cara penyampaiannya, tetap 5 hal ini harus kalian lakukan untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh ini. Jadi ada kemauan, lalu kalian harus hadir, ada kehadiran kalian, ada keseriusan, ada keterlibatan, dan juga ada komunikasi. Nah, mungkin bagi yang kesulitan nanti bisa komunikasi via wali kelas, via guru langsung, nah, supaya kalian tetap bisa memperoleh pembelajaran jarak jauh seperti yang lain-lain. Oke, selanjutnya tentang kriteria kenaikan kelas. Nah, ada 4 hal pokok yang biasa dipakai di SMP Desa Putra untuk kenaikan kelasnya. Yang pertama, menyelesaikan seluruh pembelajaran. Kemudian memperoleh nilai predikat baik untuk sikap dan juga nilai ekstrakurikuler pramuka minimal baik ya. Kemudian yang ketiga, nah ini hanya maksimal atau paling banyak hanya memiliki 2 mata pelajaran yang belum tuntas. Jadi paling banyak hanya 2 mapel yang belum tuntas. Lalu yang terakhir, nah ini tingkat kehadiran kalian dan juga bobot poin pelanggaran. Nah, ini silakan dicermati bagi yang ingin naik kelas di SMP Desa Putra, 4 hal ini. Nah, sedangkan untuk kelulusan ada 4 hal juga. Yang pertama ya sama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Lalu yang kedua, sikapnya memperoleh predikat baik minimal. Kemudian yang ketiga, mengikuti ujian sekolah dengan memperoleh nilai yang minimal SKM, standar ketuntasan minimal.
Kemudian yang keempat, ini yang kita belum tahu, mengikuti ujian dari pemerintah sesuai dengan pos yang ada, prosedur operasional yang ada. Kemudian yang terakhir adalah info-info lain. Nah, ada 4 hal yang akan saya infokan di luar kurikulum yang tadi. Untuk yang pertama, efektif kegiatan belajar mengajar kalian itu adalah hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Nah, maka dari hari Senin tanggal 13 kemarin sampai dengan hari Jumat besok, nah itu masih belum ada KBM. Nah, nanti di siapa? Nah, nanti bisa kayak kalian lihat di info berikutnya ini. Nah, nanti bisa kalian isi dengan mempelajari atau mengisi akun Google Suite. Nah, bagaimana cara belajarnya? Nah, nanti kita kasih waktu 2 hari, yaitu untuk tanggal 16 dan tanggal 17 Juli ini. Nah, apa kegiatannya? Nah, nanti masing-masing kelas nanti dikoordinatori oleh wali kelas. Nanti silahkan melakukan pertemuan via Zoom atau mungkin langsung via Google Meet atau yang lainnya. Nah, untuk bersama-sama mendalami apa yang telah kalian peroleh selama MPLS ini, terutama tentang cara belajar, tentang penilaian, lalu tentang misalnya cara penggunaan teknologi-teknologi ini untuk yang PJJ, termasuk mungkin dalam misalnya ada yang kesulitan membuka akun Google Suite ini. Nah, silahkan di tanggal 16 dan 17 ini kalian cari informasi sebanyak-banyaknya, tanya wali kelas, tanya temannya, nah, supaya untuk tanggal 20 nanti kan lebih mudah dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, setiap selesai pembelajaran setiap hari, nanti kalian diminta untuk membuat laporan harian, mungkin secara online kalian isi di Google Form, dan juga ada pula presensi. Nah, mungkin presensi di pagi hari bersama dengan wali kelas kalian. Nah, jadi ini tambahan untuk yang lain, info yang lain di luar dari kurikulum yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, selalu semangat walaupun kita masih dalam masa pembelajaran jarak jauh. Selalu tingkatkan kemauan belajar kalian. Komunikasikan seandainya kalian ada kesulitan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video tadi. Nah, silahkan jika ada pertanyaan dari kalian tentang apa yang sudah disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan kami balas sesuai dengan pertanyaan yang kalian ajukan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.